Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Nurhasana dari Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari proyek UTS berupa cek nilai predikat. Untuk lebih jelasnya, video kali ini yang dilewatin. Untuk pertama-tama, setelah kita membuat new project dan Gradle telah selesai, kita akan ditampilkan dalam dua file, yaitu activity main dan main activity, dimana activity main akan kita gunakan untuk membuat layout seperti ini, seperti yang sudah saya buat, dan main activity kita gunakan untuk membuat program yang akan kita gunakan nantinya. Nah, setelah itu kita buat tampilan seperti ini pada layout. Pada layout ini saya memberikan dan menggunakan widget berupa toolbar untuk membuat judul bagian atas, cek predikat, kemudian text view untuk membuat bagian judul pemrograman ulangan untuk semester, image view untuk memasukkan foto saya, kemudian text view untuk memasukkan data pribadi saya dari nama, NIM, dan kelas. Kemudian saya memberikan button untuk menjadi jembatan antara layout pertama dengan layout kedua dan seterusnya. Nah, di sini saya memberikan nama button cek nilai predikat. Setelah itu kita akan beralih ke main activity, tapi sebelumnya kita buat layout kedua atau activity yang kedua, dimana membuatnya kita akan membuat melewati ini add, kemudian ls, kemudian layout. Nah, di layout ini kita akan membuat new activity dengan cara klik kanan, new activity, dan pilih empty view activity. Di sini kita akan memberikan nama activity yang baru. Nah, setelah selesai kita klik finish gitu, ini cancel. Nah, di sini saya memberikan activity yang kedua adalah activity cek nilai, dimana di sini saya akan memberikan tampilan atau memberikan sebuah perintah untuk mahasiswa mengisikan form NIM, nama, dan nilai yang akan dicek predikat. Dalam layout ini saya memberikan dan menggunakan widget berupa toolbar untuk judul, cek nilai, kemudian edit text view untuk bagian perintah silakan isi form di bawah ini, kemudian plain text untuk mahasiswa mengisikan NIM, nama, dan nilai. Kemudian terakhir ada button digunakan untuk membuat jembatan antara layout kedua ini dengan layout yang terakhir nanti berupa cek predikat. Sebelumnya pada saat kita membuat layout baru atau activity baru ini, pada bagian Java ini akan otomatis membuat new file baru juga, dimana nantinya kita membuat program kodenya di sini seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka pada activity main dulu. Di sini kita akan membuat dari halaman ini, halaman layout pertama, kita beralih ke activity cek nilai ini. Jadi ketika kita menekan tombol cek nilai predikat, kita akan langsung dialihkan ke halaman cek nilai ini. Kita buka main activity Java. Di sini kita akan membuat membuat kelas baru, dimana cek nilai predikat yang saya buat ini akan menjadi on click untuk cek nilai predikat ini. Nah, di sini saya menggunakan intent, dimana intent digunakan untuk membuka halaman baru, yaitu untuk berpindah tempat dari layout pertama ke layout selanjutnya. Intent terus open cek nilai adalah sebuah variabel, kemudian kemudian kita isikan
variabel tersebut berupa perintah new intent, di mana new intent ini akan membuka activity cek nilai atau layout yang selanjutnya. Kemudian kita jalankan perintah dari variabel yang telah kita buat menggunakan start activity open cek nilai. Nah, setelah itu pada bagian activity cek nilai kita berikan sebuah perintah berupa nih. Di sini kita akan mengambil data dari data yang telah dimasukkan mahasiswa nantinya. Bagian edit teks nama kita akan mengambil nama mereka. Jadi agar tidak salah memasukkan data. Kemudian setelah kita mengambil data, kita ubah data tersebut menjadi string. Nah, di sini kita membuat variabel baru agar lebih mudah dalam memanggil data itu kembali dalam cabangan if di bawahnya. Nah, setelah itu kita akan membuat layout baru. Nah, dari sini kita akan membuat jika kita menekan cek predikat, kita juga akan langsung membuka halaman baru, di mana halaman baru tersebut akan menampilkan hasil dari cek predikat tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat activity hasil nilai seperti ini. Nah, di sini layoutnya terlihat kosong, tetapi secara program nantinya di sini akan menampilkan nama, NIM, nilai, dan predikat yang didapat oleh mahasiswa tersebut. Untuk codingnya saja, ini jika data NIM lebih besar dari 0 dan data nama lebih besar dari 0 dan data nilai tidak sama dengan 0. Ini data yang diambil dari data yang dimasukkan oleh mahasiswa dalam plain text ini. Nah, kita ambil, kemudian kita jalankan. Jika lebih dari 0 atau maksud lainnya adalah isi, berarti isi tidak kosong, kita akan beralih ke halaman selanjutnya atau halaman hasil nilainya, di mana nantinya di situ akan menampilkan predikat yang didapat, dan jika data nilai yang dimasukkan lebih dari 90, maka akan menampilkan hasil predikat A, dan jika nilai lebih besar dari 70 akan menampilkan hasil predikat B, dan seterusnya sampai jika nilai sama dengan 0 akan menghasilkan predikat E. Nah, setelah kita membuat percabangan ini, kita akan mengalihkan. Setelah kita mendapatkan data, kita akan mengalihkan ke layout selanjutnya. Kita menggunakan intent kembali, di mana ambil data, variabel ambil data berisikan new intent, dan kita akan melarikan ke activity hasil nilai. Nah, di sini kita akan menambahkan atau memberikan data yang akan kita tampilkan di layout setelahnya atau di layout hasil nilai, berupa data NIM, data nama, data nilai, dan hasil dari predikat yang didapat. Kemudian kita tampilkan menggunakan start activity atau kita buka kita kirimkan gitu. Setelah itu, jika data NIM atau data nama ataupun data nilai tidak diisi, program akan menampilkan berupa toast, yang dimana toast ini akan menampilkan di halaman tersebut bahwa data yang salah satu dari kolom belum ada yang diisi, jadi nanti akan menampilkan berupa isi data Anda seperti ini. Dan tentunya tidak akan bisa langsung berpindah halaman karena masih ada yang kosong, jadi kita harus mengisi ulang agar bisa menampilkan hasil dari data
yang kita inginkan. Setelah itu kita buat project di bagian hasil nilainya. Nah, di hasil nilai ini kita akan menampilkan hasil cek predikat ya. Nah, nih di sini kita akan mengambil data dari intent tersebut. Sebelumnya kita akan definisikan dari tag view yang kita gunakan, kemudian kita ambil data get intent, data yang sudah kita isi di dalam layout sebelumnya, berupa ini string, nama, name, get string. Nah, get string ini maksudnya kita mengambil nama, dan nilainya ini berupa integer. Kita mengambil nilai dari yang sudah dikirim dan string hasil predikat. Ini akan menampilkan untuk mendapatkan hasil yang telah mendapatkan data yang sudah diisi. Nah, di sini kita akan tampil name, di mana nantinya ini akan ditampilkan pada tag view yang telah kita buat tadi. Di sini untuk dari sini sudah selesai, jadi kita akan melihat hasilnya. Tunggu dulu. Sudah kebuka. Di sini nah, di sini kita akan ditampilkan pada layout yang pertama atau activity main. Setelah ini kita coba klik cek nilai predikat, otomatis akan langsung membuka layout yang kedua atau activity yang kedua. Kita isikan name, kemudian kita lewatin dulu bagian nama, kemudian kita masukkan nilai. Nah, kita cek predikat. Nah, di sini jika nama belum diisi, akan muncul toast berupa isi data Anda, yang berarti ada kolom yang belum diisi. Kita cek predikat. Nah, setelah kita cek predikat, kita akan langsung membuka layout yang terakhir, di mana hasil cek predikat ini. Nah, name, nama, dan nilainya itu kita udah ambil dari data yang tadi kita masukkan, dan predikat ini kita dapatkan dari percabangan if yang ada di cek nilai tadi. Jika nilai lebih dari 90 akan mendapatkan A, dan jika nilai lebih besar dari sama dengan 70 akan mendapatkan B, dan seterusnya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari video kali ini, semoga dapat dimengerti, dan kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.